selamat datang di Posentre Podcast Manture bareng saya Feby. Saat ini SMA Negeri 1 Jerewek akan mengadakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Seperti yang kalian lihat di sebelah kanan kiri saya sudah ada dua pasangan calon nih. Sebelum itu kita perkenalkan diri dulu nih dari pasangan calon satu. Silahkan pasangan calon satu. Saya Amar Muzamil sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Dan saya Evelyn Daristari sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Selanjutnya, saya Termina Sari sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2023 hingga 2024. Saya Anggi Firda Radisti, calon wakil ketua OSIS masa bakti 2023 sampai 2024. untuk agenda kali ini kita akan mengadakan debat kandidat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Jerewek. Kami sudah melaksanakan jajak pertanyaan kepada calon pemilih SMA Negeri 1 Jerewek. Dari beberapa pertanyaan tersebut, kami sudah memilih 5 pertanyaan terbaik. Untuk pertanyaan pertama ditujukan kepada paslon 1. Jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, gimana cara untuk merealisasikan visi dan misi kalian? Jika kami terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan menyesuaikan dengan visi dan misi kami. Kami akan menampung segala aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas siswa. Akan melaksanakan program-program yang tersusun sesuai rencana, seperti mengembangkan dan mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Pasangan calon kedua bagaimana tanggapannya? Visi kami dapat diwujudkan dengan cara menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan kepribadian siswa seperti klub debat, kegiatan keagamaan, dan kerja sosial. Jadi untuk pertanyaan pertama, kedua kandidat ini stretching point-nya lebih ke ekstrakurikuler. Kalau boleh tahu nih kepada paslon 1, kenapa nih lebih ke ekstrakurikuler? Ya, karena karena ekstrakurikuler pada sekolah ini menurut saya masih kurang aktif dan saya ingin mengaktifkan ekstrakurikuler tersebut sekaligus untuk merealisasikan visi dan misi kami sebagai calon ketua dan calon wakil ketua. Oke, kalau menurut kandidat kedua gimana nih? Menurut kami masih kurang karena di sekolah SMA 1 Jerewek ini ekstrakurikulernya masih minim, seperti ekskul Polri masih banyak anak-anak yang mengkritik tentang ekstrakurikuler. Oke, terima kasih atas kedua jawaban tersebut. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini akan ditunjukkan kepada paslon kedua. Menurut kalian, apa hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Seorang ketua OSIS itu harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dalam mengambil keputusan, dan kemauan untuk bekerja sama dengan beragam pihak dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana pendapat dari paslon pertama? Pemimpin yang baik dan efektif memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bagaimana memotivasi, menangani dan mendelegasikan tanggung jawab, dan siap mendidik dan siap untuk dididik. Oke. Untuk pertanyaan kedua, esensinya masih sama nih, bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang bertanggung jawab, integritas tinggi, dan rasa percaya diri. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Perubahan apa yang akan kalian lakukan dalam periode ini? Pertanyaan ini ditunjukkan kepada paslon pertama. Kita akan membawa periode ini menjadi lebih baik, lebih aktif, dan lebih berwawasan daripada periode sebelumnya. Bagaimana tanggapan dari paslon kedua? Yang akan kami lakukan adalah pertama, meningkatkan keterlibatan siswa, menciptakan program yang mendukung lebih banyak siswa untuk terlibat dalam kegiatan sekolah dan OSIS. Yang kedua, keberlanjutan program, memastikan bahwa program-program yang telah ada berjalan dengan baik. Jadi untuk paslon 1, mereka ingin menjadikan periode ini lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan untuk paslon kedua, mereka lebih meningkatkan keterlibatan siswa dalam program-program yang mereka buat. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara Anda mengatur waktu antara
pelajaran dan kegiatan OSIS yang berjalan beriringan. Kami berikan pertanyaan ini kepada paslon 2. Organisasi penting, tapi akademik lebih penting. Kita jangan melupakan apa tujuan kita untuk masuk ke sekolah, yaitu menuntut ilmu. Tapi jika terjadi seperti itu, maka saya harus bertanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus saya pegang, maka saya usahakan untuk bekerja dalam kegiatan tersebut. Jika tidak bisa, maka saya akan mempercayai teman-teman OSIS lainnya untuk mengambil kegiatan tersebut. Bukan berarti saya melupakan kegiatan itu. Oke, bagaimana pendapat dari paslon pertama? Ya, cara untuk mengatur waktu antara pelajaran dan kegiatan OSIS itu kita membuat jadwal yang lebih ketat dan menetapkan yang lebih prioritas di antara akademik dan non-akademik kita. Walaupun non-akademik juga penting, tapi pembelajaran akademik tentu lebih penting. Dan menyelesaikan lebih awal pekerjaan-pekerjaan yang setidaknya bisa dikerjakan jadi lebih cepat. Jawabannya sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita melupakan prioritas kita, karena kan kita sebagai pelajar nih, jadi tujuan utama kita yaitu belajar. Mari kita skip langsung aja ke pertanyaan kelima. Apa yang menjadi tolak ukur terlaksananya program kerja yang kalian rencanakan? Pertanyaan ini kami akan berikan kepada paslon 1. Tolak ukur terlaksananya program yang direncanakan biasanya melibatkan kriteria tertentu untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas dari program tersebut, seperti pencapaian tujuan, keterlibatan peserta, dan evaluasi. Bagaimana paslon kedua? Tolak ukur keberhasilan program kerja OSIS seperti pencapaian tujuan, partisipasi siswa, tanggapan positif, hasil ajang perlombaan dan seni evaluasi dari anggota OSIS dan pihak yang terkait, pemenuhan anggaran, serta efektivitas penggunaan media sosial. Tolak ukur program kerja yang kami ingin tercapai semuanya dan manfaat dapat dirasakan oleh siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Sahabat Konsentrate, jadi kita sudah mendengarkan jawaban dari kedua pasangan calon kali ini. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian terakhir dari agenda kita kali ini, yaitu masing-masing pasangan calon memberikan satu pertanyaan kepada lawannya. Kesempatan ini saya berikan dulu kepada paslon pertama memberikan pertanyaan kepada paslon kedua. Baik, pertanyaan dari kami adalah, kinerja apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan kepribadian siswa-siswi agar smart? Bagaimana pasangan calon kedua? Kinerja yang kami lakukan adalah kami akan bersikap lebih tegas lagi kepada siswa-siswi agar mempunyai kepribadian yang smart, sigap, adil, musyawarah, religius, dan teliti. Oke. Selanjutnya bagaimana pertanyaan dari paslon kedua untuk melemparkan pertanyaan kepada paslon pertama? Menurut kalian, apakah kalian yakin dengan misi kalian akan berjalan lebih lancar lagi di sebulan atau 2 bulan ke depannya? Bagaimana paslon pertama? Untuk awal-awal menjabat mungkin memang kurang aktif, tapi untuk beberapa bulan kemudian kita akan merunding, kita akan melakukan evaluasi yang lebih mendalam. Tentunya kita akan menjadi lebih baik dan memastikan visi dan misi kami berjalan lancar sesuai rencana kami. Kalau boleh tahu gimana tuh caranya? Kami akan mendukung segala kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya seperti acara-acara. Kita akan mendukung kegiatan tersebut dan melakukan evaluasi yang sekiranya akan membuat diri kita menjadi jauh lebih baik. Bagaimana paslon kedua? Apakah jawabannya sudah puas? Saya kurang puas. Apakah saya boleh menambahkan pertanyaan lanjutan? Boleh, silahkan. Bagaimana kalian mengevaluasi anggota OSIS yang kurang berkooperatif atau tidak mau bekerja sama? Silakan dijawab paslon 1 dari pertanyaan paslon 2. Dalam menangani hal ini, kita akan melakukan sidang menanyakan kenapa anggota tersebut melakukan hal seperti itu, tidak mau bekerja sama dengan yang lain, sedangkan yang lain
sudah bersusah payah bekerja sama melakukan kegiatan bersama-sama. Dan jika tidak memiliki alasan yang masuk akal, kita akan bertindak lebih tegas seperti mencoret keanggotaannya. Jadi kalian serius akan mengeluarkannya? Ya, kami serius, tapi kami memberikan kesempatan untuk merubah diri. Sahabat Posentre, kita kan sudah mendengar nih jawaban dan pemaparan dari kedua paslon. Tentunya mereka memiliki visi dan misi yang menarik dan berbeda. Meskipun berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Jerewel lebih baik dari sebelumnya. Mari sukseskan pemilihan OSIS SMA Negeri 1 Jerewel. Saya Salva Febi Gesani, pamit undur dari Posentre. Sampai jumpa di Posentre berikutnya.